warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang berkaitan dengan lembaga negara di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video ini kita dapat melihat bagaimana lembaga negara menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu, video ini juga memberikan gambaran pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut untuk mengetahui isi dan makna dari video tersebut. Lembaga negara diartikan sebagai suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Lalu, apa sajakah ciri-ciri dari sebuah lembaga negara? Lembaga negara memiliki ciri-ciri berikut. 1. Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. 2. Menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai bidangnya, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3. Dibentuk oleh konstitusi atau hukum dasar dan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. 4. Terdapat di pusat pemerintahan atau ibu kota, ataupun di daerah teritorial kewenangan pemerintahan. Jadi, siapakah yang kuasanya paling tinggi? Presiden, Ketua DPR, atau Ketua MPR? Jawabannya, tidak ada satupun yang dapat dianggap memiliki kuasa paling tinggi di Indonesia. Dari sejarahnya, MPR sempat memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi atau superior yang memegang kedaulatan rakyat. Hal ini diatur dalam UUD NRI tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2. Namun, setelah itu terjadi amandemen sehingga sekarang MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Alasan yang kedua, Indonesia menganut teori trias politika. Dalam trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang, terdiri atas presiden dan para menteri, legislatif sebagai lembaga yang membuat dan mengesahkan undang-undang, terdiri atas DPR, DPD, dan MPR. Yudikatif sebagai lembaga yang mengadili setiap pelanggar undang-undang, terdiri atas MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan seimbang. Berikutnya, apakah fungsi dari lembaga negara? Menurut Bagirmanan, lembaga negara memiliki 3 jenis fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi ketatanegaraan. Contohnya, Presiden, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. 2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Contoh lembaga negara ini adalah LAN atau Lembaga Administrasi Negara. 3. Lembaga negara penunjang, yaitu lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya, tetapi tidak memiliki kedudukan sekuat lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu, apa saja ya peran lembaga negara? Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga negara memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pemisahan peran ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga negara tersebut. Berikut peran masing-masing lembaga negara. Bidang politik, yaitu lembaga negara yang bertugas membentuk norma, melaksanakan norma, melakukan pengawasan, dan menjalin kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh lembaga negara ini adalah DPR RI. Bidang ekonomi, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatur urusan ekonomi suatu negara, agar tercipta kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bidang sosial, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah BPJS dan Dinas Sosial. Bidang budaya, yaitu lembaga yang berperan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pertahanan, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Contoh lembaga negara ini adalah TNI. Bidang keamanan, yaitu lembaga negara yang berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah Polri. Video tersebut menggambarkan pentingnya lembaga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap lembaga memiliki tugas yaitu untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga seperti yang pertama, Presiden Republik Indonesia sebagai pihak eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai legislatif bertugas untuk membuat dan mengawasi undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yudikatif menegakkan hukum secara adil. Melalui video ini, saya memahami bahwa lembaga negara sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, keempat, dan kelima. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.